Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di UPT SPF SD Impres Burung Jambu 2. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Hukum Halal dan Haram. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1. Dan saya menggunakan model pembelajaran PBL dan TPACK. Berikut adalah video UKIN dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Sudah siap belajar? Ketua kelas, silakan dipimpin temannya membaca doa. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Muhammad Hadi, Aira Melodi, Alfiansyah, Hadir. Andi Maulana Yusuf, Hadir, Pak. Muhammad Apa. Hadir, Pak. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Masih semangat? Masih. Mari kita uji semangat. Tetap semangat. Tananang. Ding, ding, ding. Dun, dun, dun. Tananang. Ding, ding, ding. Dun, dun, dun. Sen. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha, semangat. Pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang hidup damai dan minta maaf. Kira-kira masih ada yang ingat pelajarannya? Bagaimana itu contoh hidup damai? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Coba. Tidak berkelahi. Apa contoh yang lain? Saling bertoleransi. Apa lagi? Memaafkan teman. Memaafkan teman. Betul sekali. Jadi pada pelajaran yang lalu
kita belajar tentang hidup damai dan meminta maaf. Nah, hidup damai dan meminta maaf itu merupakan salah satu nilai dari ajaran Islam. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Itu halal dan haram. Tepatnya hukum halal dan haram. Bahwa perbuatan baik kepada orang lain itu hukumnya perbuatan halal. Hukumnya itu seperti membuat perbuatan yang halal. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau itu halal, berarti mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Adapun tujuan kita mempelajari hukum halal dan haram itu ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua yaitu menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Kalau misalnya Pak Guru bertanya, apa yang dimaksud dengan halal? Ada tidak yang tahu? Oke, segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau misalnya Pak Guru contohkan, ada orang yang mengambil uang temannya, kira-kira perbuatan itu halal atau haram? Kenapa bisa haram? Karena mencuri itu dilarang oleh Allah atau syariat Islam. Yang kedua, kalau misalnya ada orang yang makan ikan bakar, apa hukumnya kira-kira? Kenapa halal? Karena halal kebaikan. Halal dimakan. Karena memakan ikan hukumnya halal. Betul sekali. Kita bentuk kelompok dulu. Kita ini sudah ada 20 orang. Jumlah kita di kelas ini 20 orang. Artinya setiap kelompok kita akan buat 4 kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. 5 orang. Di sini sudah jelas ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kira-kira kalau mau dinamai nama kelompoknya, mau dinamakan dengan kelompok apa? Apa? Nama-nama Nabi? Oke. Pak Guru tanya, kelompok 1, pilihannya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kelompok 2, Nabi Zulkifli. Kelompok 3, Nabi Musa. Kelompok 4, Nabi Sulaiman. Oke, kelompok 1 namanya kelompok Nabi Muhammad, kelompok 2 kelompok Zulkifli, kelompok 3 kelompok Nabi Musa, kelompok 4 namanya kelompok. Pak Guru ada cerita. Ceritanya itu seperti ini. Suatu ketika Pak Guru itu jalan-jalan ke Pasar Jongko. Ada yang tahu Pasar Jongko di sini? Saya di samping rumah Pak. Di samping rumahnya. Pasar Jongko itu dekat dari sekolah kita. Ternyata di pasar ini ada banyak makanan yang dijual di sana. Kemudian ada banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan di pasar. Kira-kira makanan yang dijual di pasar itu halal semua atau haram semua? Ada haram. Kenapa bisa? Banyak jenisnya. Banyak jenis makanan yang dijual di pasar. Ini yang mau kita jawab kira-kira kenapa ada barang-barang atau jenis makanan yang halal dan ada jenis makanan yang haram. Kemudian perbuatannya juga begitu. Kalau di pasar misalnya ada penjual buah, dia pakai timbangan. Kemudian timbangannya itu diberi pemberat. Kira-kira perbuatannya halal atau haram? Kenapa haram? Karena dia menipu. Dia menipu sehingga perbuatan itu termasuk perbuatan haram. Jadi pada saat video pembelajaran berjalan, silakan dicatat bagian-bagian penting dari video. Silakan dinaikkan buku tulisnya.
Mari kita saksikan videonya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimakan, ataupun boleh untuk dilakukan. Dan sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau dimakan, ataupun untuk dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang berikutnya yaitu Al-Hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk di dalamnya juga membahas mengenai ketentuan halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga selain Al-Quran dan hadis yaitu ijtihad ulama. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanyalah para ulama yang sudah memiliki syarat mujtahid. Dan untuk di Indonesia, kelompok ulama tersebut berkumpul dalam suatu majelis yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan MUI ini sudah banyak mengeluarkan banyak fatwa tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Setelah kita mempelajari tentang dasar hukum halal dan haram, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan halal dan haram. Ada 3 sebab yang bisa menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Yang pertama yaitu sebab zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram itu karena berdasarkan zat asalnya. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, dan babi. Itu karena memang pada dasarnya bangkai, darah, dan babi secara zatiah adalah hal yang diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sebab halal dan haram yang berikutnya, selain dari zatnya, yaitu juga dari sifatnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, misalkan perjudian ataupun syirik, itu diharamkan secara sifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat buruk yang dilakukan oleh manusia, walaupun diawali dengan niat, cara, dan hasil yang bagus, maka hukumnya tetaplah haram. Sebab yang selanjutnya yaitu berdasarkan pada prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, apakah sesuatu itu dianggap halal atau haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging yang haram, ataupun perilaku mencuri, korupsi, atau judi, maka uang yang diperoleh dari hasil-hasil yang buruk tersebut hukumnya menjadi haram. Jadi, meskipun uang pada dasarnya adalah benda yang halal, namun apabila diperoleh dengan cara-cara yang buruk, maka hukum uang tersebut menjadi haram. Anak-anakku sekalian, bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram bisa diwujudkan dalam beberapa aspek.
Yang pertama, dalam sikap. Sikap kita harus menunjukkan keyakinan bahwa hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ditujukan demi kemaslahatan dan keselamatan manusia. Misalnya, menghabiskan nasi dan tidak membuangnya, itu adalah sifat mubazir dan dalam Islam adalah haram. Maka sikap kita harus sepenuhnya meyakini bahwa mubazir atau membuang makanan itu adalah perbuatan yang haram dan harus kita hindari. Yang selanjutnya adalah penerapan halal dan haram dalam perilaku kita, yaitu dengan cara menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku baik dan menjauhi perilaku atau perbuatan buruk yang diharamkan. Misalnya, kita membuang sampah ke tempatnya. Yang terakhir adalah penerapan halal dan haram dalam mengkonsumsi. Maksudnya adalah membiasakan dalam sehari-hari kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video tadi, apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah paham dengan video yang kita berikan tadi? Paham? Paham. Anda sudah paham, tidak ada pertanyaan, maka Pak Guru yang akan bertanya. Siapa yang bisa jelaskan pengertian halal? Oke, apa silakan? Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Oke, segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Kalau pengertian haram? Pak. Haram adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Ada yang lain? Coba lawan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam Islam. Oke, segala sesuatu yang dilarang di dalam Islam, betul semua. Jadi halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, apapun itu, baik itu berupa makanan, perilaku atau perbuatan, ataupun benda-benda lainnya. Misalnya uang itu kan tidak dimakan, dia bisa jadi halal, bisa juga ternyata jadi haram. Tergantung bagaimana cara kita kelompok. Untuk lembar kerjanya, silakan ditulis nama dan kelas masing-masing. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan lakukan game. Tapi sebelum games kita mulai, oke, jadi setiap kelompok berdiskusi yang mana itu yang halal dan haram. Kenapa? Karena sebentar di games itu kita akan berlomba menempel di depan mana yang halal dan mana yang haram. Oke, silakan berdiskusi.
Guru juga jelaskan cara gamesnya seperti apa. Setiap kelompok akan berbaris di depan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Kemudian bergantian memilih dari setiap kotaknya yang mana yang halal dan haram. Nah, silakan ditempel di kolomnya masing-masing. Sebentar kita akan nilai siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat cara menjawabnya. Dalam hitungan ketiga kita mulai gamenya. 1, 2, 3. Perhatikan kalau kelompoknya. Oke. Silakan lari ke belakang. Ingat ya, kalau sudah sampai di depan silakan kembali ke belakang. Disebut sama yang di depan. Di depan silakan konsentrasi. Mari kita lihat hasil pekerjaan dulu. Mari kita koreksi. Kelompok 1, halal makan makanan yang halal. Apa itu perbuatan halal? Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bersih. Halal. Berdoa kepada Allah. Berpakaian sopan. Berbagi rezeki. Sekarang yang haramnya, membunuh tanpa hak. Oke. Kedua, melakukan riba. Kita lihat hasil kerja kelompok 2. Mengambil barang yang bukan milik sendiri. Menghina orang lain. Kelompok 3 yang halal. Membantu orang yang kesusahan. Membaca Al-Quran. Kemudian kita lihat kelompok 4. Apakah benar semua? Mengucapkan salam. Halal atau haram? Jaga kebersihan. Usaha menjaga lingkungan. Selesai adalah kelompok 4. Kemudian setelah itu kelompok 1. Kelompok 2, kelompok yang ketiga selesai, tapi karena ada satu jawabannya yang salah. Jadi pemenang untuk kuis kita kali ini adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Mari kita uji semangat dan ketelitiannya. Dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Ada yang sampai sudah fokus? Ainun yang tidak fokus. Tepuk 4, 1. Oke, konsentrasi kita lanjut. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengerjakan tugas dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Tampilannya itu seperti di depan. Jadi setiap kertas yang ada di sini akan di-scan. Pertanyaannya adalah pertanyaan pilihan ganda. Di sini ada 4 pilihan. Ada A, B, C, dan D. Kalau pertanyaannya sudah ada, kemudian menurut kalian jawaban yang benar adalah A, maka barcode yang ada di atas adalah yang bagian A. Saya akan bagikan kertas barcode. Itu akan bagikan barcode. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan makanan halal? Silakan diangkat kertasnya.
kita akan cek. Catat terus. Jawaban yang benar adalah D. Makanan yang diperbolehkan dalam agama sesuai dengan hukum syariah. Sebutkan contoh makanan yang haram. A, B, C atau D jawabannya. Silakan diangkat kertasnya. Silakan diangkat kertasnya. Jawabannya benar adalah C. Nomor 3. Apa hukum mengkonsumsi makanan haram di dalam Islam? A, B, C atau D? C. Jelaskan perbedaan antara halal dan haram. Siapa lain? Oke, ini adalah hasil dari pekerjaan kalian. Nomor 1, Wahdayanti, yang kedua Nur Asifa, yang ketiga Naila. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tadi sudah belajar tentang teori atau materi hukum halal dan haram. Dimana kita tahu bahwa halal itu artinya segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian pengertian dari haram. Oke, itu kebalikannya dari haram, segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu yang pertama, pengertian tentang hukum halal dan haram. Yang kedua yaitu yang pertama tentang pengertian halal dan haram, yang kedua tentang jenis-jenis perbuatan benda atau pada kesimpulannya kalau kita berbicara tentang makanan, maka segala sesuatu atau semua makanan yang ada di dunia itu halal sampai ada dalil Al-Quran yang mengharamkan. Tapi kalau dia persoalan ibadah, maka segala ibadah yang kita lakukan itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan sampai ada perintah dari Allah yang membolehkan atau menganjurkan perbuatan itu, dan tentunya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak jenis-jenisnya, ada makanan, ada benda yang asalnya itu memang sudah haram. Contohnya narkotika, contohnya yang lain, darah, babi, apalagi bangkai. Bangkai kan artinya segala sesuatu yang dibolehkan dalam segala sesuatu yang dimakan atau dia mati bukan karena menyebut nama Allah. Contohnya, kalian pernah lihat ayam yang ditabrak sama mobil? Terus tiba-tiba ada yang ambil, kemudian dimasak. Kenapa katanya baru-baru meninggal? Ternyata kita itu tidak boleh memakan itu. Kenapa? Karena sebab utama dia mati itu bukan karena disembelih, tidak menyebut nama Allah, tapi karena ditabrak sama motor atau mobil. Oke, silakan Naban. Hewan yang mati tiba-tiba, apakah itu bangkai? Oke, kenapa dia menjadi bangkai? Busuk, dan dia tidak disembelih. Sedangkan hukum utama kalau dia binatang yang ada di darat sehingga bisa dikonsumsi bagi kita umat muslim, yaitu disembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau binatang yang tiba-tiba mati disembelih atau tidak? Tidak. Ya, artinya kira haram. Artinya haram untuk kita konsumsi. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Baik.
atau belajar kelompok? Kenapa tidak capek berpikir? Bekerja sama dengan temannya itu lebih mudah, jadi ilmunya merata. Tadi kita sudah membuat game, sudah mengerjakan tugas dengan menggunakan krisis. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini masih diberi kesempatan untuk belajar. Banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana itu yang ternyata tidak bisa belajar normal seperti kita. Ya. Ada teman-teman kita yang ada di Gaza di sana, saudara-saudara seiman kita, itu tidak bisa belajar seperti kalian. Maka patutlah bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pekan depan kita akan kembali bertemu di kelas ini dengan materi yang baru, yaitu materinya jasa Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Para khalifah-khalifah yang pernah memimpin Islam. Jadi pekan depan itu kita akan belajar tentang para khalifah. Ada 4 khalifah yang akan kita pelajari sejarahnya. Bagaimana caranya dia membangun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Maka patut kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillah. Oke, tetaplah silakan dipimpin temannya untuk membaca. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai.